Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita pada pertemuan pertama pada mata kuliah Industri Keuangan Non-Bank Syariah atau kita singkat dengan IKNB Syariah. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang overview dari industri keuangan non-bank syariah. Baik, hal yang pertama kita pertanyakan adalah kenapa sih pentingnya IKNB Syariah dalam ekosistem keuangan syariah? Jadi, sebagaimana diketahui bahwasanya industri keuangan itu memegang peranan penting bagi perekonomian sebuah negara, di mana para pelaku di industri keuangan menjalankan peranan sebagai financial intermediary yang menggerakkan aktivitas perekonomian. Dan secara umum, industri keuangan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank atau IKNB syariah. Dan di IKNB ini terdapat 7 kelompok industri keuangan, yaitu asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, dana pensiun, penggadaian, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan berbasis teknologi atau dikenal sebagai financial teknologi atau fintech. Dan perlu kalian pahami juga, hingga detik ini, Indonesia itu menganut dual financial system atau sistem keuangan ganda, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Dan di dalam perbankan, misalnya, ada perbankan konvensional dan perbankan syariah. Di pasar modal juga ada yang berbasis konvensional dan syariah. Begitu pula dengan industri keuangan non-bank. Jadi ada industri keuangan non-bank konvensional dan ada industri keuangan non-bank syariah. Keberadaan dual financial system tersebut untuk memberikan rasa keadilan berupa kesempatan yang sama bagi masyarakat dalam memilih produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhan dari para masyarakat. Dan IKNB Syariah ini sangat memegang peranan penting dalam sistem keuangan di Indonesia. Apa saja sih peranan penting IKNB di dalam sistem keuangan di Indonesia? Yang pertama, berpegang pada prinsip keuangan sesuai syariah. Kemudian yang kedua, mendukung inklusi keuangan. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Yang keempat, diversifikasi sistem keuangan. Yang kelima, meningkatnya daya saing internasional. Yuk, kita lihat penjelasan masing-masing. Pertama, berpegang pada prinsip keuangan sesuai syariah. Jadi, sebagaimana diketahui bahwasanya negara Indonesia ini merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Dan di Indonesia juga banyak sekali permintaan akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Sehingga untuk itu, IKNB Syariah ini akan menyediakan produk dan layanan yang sejalan dengan prinsip keuangan syariah, seperti menghindari bunga atau riba, ketidakjelasan komoditas akad atau gharar, spekulasi atau maisir, serta berinvestasi pada kegiatan yang dinilai tidak etis, merusak lingkungan, dan sesuatu yang dilarang dalam hukum Islam. Jadi selain soal larangan tersebut, sistem keuangan syariah juga menawarkan banyak keunggulan, seperti praktik bisnis dengan akad profit and loss sharing. Jadi akad ini memperhatikan keadilan dari dua sisi, yaitu pemilik dana atau investor dan pengguna dana atau pengusaha. Dan skema akad ini disesuaikan dengan bisnis tertentu, seperti salam untuk agribisnis, istisna untuk construction project, takaful untuk asuransi, dan lain sebagainya. Jadi selain itu ada juga adanya potensi pemanfaatan dana sosial Islam seperti zakat, infak, dan sedekah untuk pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Jadi sebenarnya sistem keuangan Islam itu juga mempromosikan loh praktek investasi yang bertanggung jawab, yakni mendorong investasi di sektor yang bertanggung jawab secara sosial dan ramah lingkungan. Dan keberadaan lembaga keuangan syariah tersebut tidak hanya melayani kebutuhan keuangan umat Islam yang mencari solusi keuangan yang konsisten dengan keyakinan agama mereka, tetapi juga bagi masyarakat umum atau umat agama lain yang juga sejalan dengan prinsip-prinsip tersebut. Kemudian penjelasan yang kedua, mendukung inklusi keuangan. Jadi,
IKNB Syariah itu sangat berkontribusi di dalam mendorong inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan yang mudah diakses dan inklusif bagi segmen masyarakat yang seringkali kurang terlayani oleh bank konvensional. Dan ini termasuk individu dengan akses terbatas ke layanan perbankan, usaha kecil dan menengah atau kita singkat dengan UKM, dan pengusaha mikro. Jadi dengan menawarkan produk yang sesuai syariah seperti keuangan mikro syariah, asuransi syariah, dan instrumen investasi syariah, maka akan memungkinkan lebih banyak lagi orang untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan formal. Kemudian yang ketiga, mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Jadi, IKNB Syariah ini memiliki peranan penting di dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu dengan menyediakan pilihan produk dan layanan lembaga jasa keuangan syariah, sehingga hal ini akan mendukung pendirian dan pertumbuhan bisnis secara umum dan bisnis syariah secara khusus, yang berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, serta perluasan ekonomi secara keseluruhan. Jadi dengan adanya keberadaan IKNB Syariah ini akan diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri halal yang potensinya itu sangat besar, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun pasar global. Kemudian yang keempat, diversifikasi sistem keuangan. Dengan adanya kehadiran IKNB Syariah ini akan sangat mendorong diversifikasi sistem keuangan Indonesia secara keseluruhan, menawarkan alternatif selain IKNB konvensional tentunya, di mana mereka bisa memberi konsumen dan bisnis pilihan tambahan untuk kebutuhan finansial mereka. Diversifikasi ini akan membantu mengurangi resiko yang terkait dengan ketergantungan yang berlebihan pada satu model keuangan dan mendorong persaingan yang sehat yang nantinya bisa menghasilkan produk dan layanan keuangan yang lebih inovatif dan berpusat pada pelanggan atau customer centric. Kemudian yang kelima, meningkatnya daya saing internasional. Jadi perkembangan IKNB Syariah ini bisa meningkatkan daya saing Indonesia di kancah keuangan global, di mana keuangan Islam itu akan menjadi terkenal secara signifikan di seluruh dunia, dengan banyaknya negara yang mengakui potensinya dan membangun pusat keuangan Islam. Dan saat ini telah tumbuh pusat-pusat keuangan syariah seperti Dubai dan Bahrain di kawasan Middle East, London untuk Eropa, dan Malaysia di kawasan Asia Tenggara. Jadi dengan mengembangkan IKNB Syariah yang kuat dan terregulasi dengan baik, maka Indonesia itu dapat menarik investasi asing, memperluas hubungan perdagangan internasional, dan bisa memposisikan diri sebagai pemain terkemuka di pasar keuangan Islam global. Dan sebagai gambaran, perlu kita ketahui bahwasanya pada tahun 2022, posisi Indonesia secara global berada di peringkat ketiga setelah Arab Saudi dan Malaysia. Jadi singkatnya, IKNB Syariah di Indonesia itu penting untuk menegakkan prinsip-prinsip keuangan syariah, mendorong inklusi keuangan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendiversifikasi sistem keuangan, dan meningkatkan daya saing negara secara internasional. Yang mana ini akan berfungsi sebagai komponen penting dari ekosistem keuangan Indonesia, melayani kebutuhan dan nilai-nilai spesifik dari populasi muslim dan non-muslim, serta berkontribusi pada pembangunan dan kemakmuran bangsa secara keseluruhan. Persoalan berikutnya adalah, tapi kok IKNB Syariah ini belum dikenal luas ya oleh masyarakat? Jadi benar bahwasanya saat ini IKNB Syariah ini masih relatif kurang dikenal oleh masyarakat luas. Dan hal ini dikarenakan beberapa faktor. Di antaranya dominasi sistem keuangan konvensional, karena bank dan lembaga keuangan konvensional lainnya itu telah berdiri lebih dahulu dibandingkan lembaga keuangan syariah di tahun-tahun sebelumnya. Dan praktek bank konvensional bahkan telah ada sebelum Republik Indonesia lahir. Contohnya saja, BRI itu sudah berdiri sejak tahun 1895. Kemudian DJFAS Bank atau DJB yang kemudian menjadi Bank Indonesia atau BI itu sendiri berdiri sejak tahun 1928. Nah, sementara itu, bank dan lembaga keuangan syariah lainnya itu baru mulai pada awal tahun 1990-an. Lihat saja, Bank Muamalah Indonesia tahun 1991, Asuransi Takaful tahun 1994, dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah yaitu BMT Bina Insan Kamil itu tahun 1992. Jadi sebenarnya nggak heran juga masyarakat Indonesia itu lebih mengenal praktek dan produk keuangan konvensional daripada keuangan syariah. Alasan lainnya adalah literasi dan inklusi IKNB Syariah ini masih sangat terbatas.
Jadi masih kurangnya literasi atau kesadaran dan pemahaman tentang keuangan Islam dan prinsip-prinsipnya. Sehingga banyak sekali masyarakat kita yang kurang memahami akan konsep, fitur, dan manfaat produk dan layanan keuangan syariah, termasuk yang ditawarkan oleh IKNB Syariah ini. Dan berdasarkan Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia atau SNLKI yang sudah dilaksanakan oleh OJK pada tahun 2022, indeks literasi dan inklusi keuangan syariah itu masih rendah. Tetapi sebenarnya secara umum itu menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat pada tahun 2022, indeks literasi keuangan syariah itu masih di angka 9,14%. Jauh di bawah literasi keuangan secara umum yang sudah mencapai 49,68%. Sementara indeks inklusi keuangan syariah pada tahun yang sama itu sebesar 12,12%, dan itu jauh di bawah inklusi keuangan secara umum yakni 85,10%. Jadi, dengan menyadari masih rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah, khususnya IKNB Syariah, maka OJK sudah bekerja sama dengan pemangku kepentingan seperti BI, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau kita kenal dengan KENEX, kemudian Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES, kemudian Majelis Ulama Indonesia atau MUI, serta pemerintah pusat dan daerah yang mempromosikan keuangan syariah dan mengedukasi masyarakat tentang manfaatnya. Jadi program edukasi itu akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Jadi dengan seiring dengan tumbuhnya kesadaran dan pemahaman, maka diharapkan popularitas dan penerimaan IKNB Syariah ini akan semakin meningkat di masa mendatang. Jadi perlu nggak sih kita memahami tentang industri keuangan non-bank syariah atau IKNB Syariah? Itu sangat penting dan sangat perlu sekali bagi kita mahasiswa ekonomi syariah untuk memahami terkait dengan industri keuangan non-bank syariah. Ya, untuk apa? Kenapa penting? Karena pertama, itu akan menjadi pengetahuan khusus. Jadi dengan mempelajari IKNB Syariah ini bisa memberikan pengetahuan yang bersifat esensial dan khusus tentang prinsip, konsep, dan praktek yang terkait dengan keuangan Islam. Dan otomatis dengan mata kuliah ini, itu bisa membekali mahasiswa dengan pemahaman komprehensif tentang karakteristik unik, mode operasi, dan kerangka peraturan yang mengatur lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah. Kemudian yang kedua adanya relevansi akademik. Jadi keuangan Islam itu telah dikenal kan secara global dengan lembaga keuangan Islam yang memperluas jangkauan mereka di berbagai negara. Dengan kita mempelajari IKNB Syariah ini, maka bisa memastikan bahwasanya nantinya mahasiswa itu akan mendapatkan pendidikan yang selaras dengan kebutuhan industri yang terus berkembang. Dan tentunya ini akan meningkatkan relevansi akademik studi mahasiswa dan mempersiapkan mahasiswa untuk karir masa depan di bidang keuangan Islam. Kemudian yang ketiga, aplikasi praktis. Dengan mempelajari IKNB Syariah ini otomatis akan menawarkan wawasan praktis tentang pengoperasian IKNB Syariah itu sendiri, termasuk penerapan prinsip-prinsip keuangan Islam dalam berbagai produk dan layanan keuangan. Dan hal ini akan memungkinkan para mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman praktis tentang bagaimana fungsi lembaga keuangan yang sesuai dengan syariah. Kemudian yang keempat, kerangka syariah. Jadi, IKNB Syariah ini beroperasi dalam kerangka etis yang menganut prinsip-prinsip Islam. Ya, jadi kita akan mempelajari tentang IKNB Syariah ini sehingga membantu para mahasiswa itu betul-betul memahami tentang dimensi etika keuangan Islam seperti larangan bunga atau riba, menghindari ketidakpastian atau gharar, adanya sesuatu yang spekulatif atau maisir, kemudian adanya larangan investasi di sektor tertentu misalnya alkohol, perjudian dan yang merusak lingkungan dan lain-lainnya. Maka otomatis ini akan membuat Anda para mahasiswa bisa menghargai pertimbangan etis yang mendukung keuangan Islam yang dampaknya itu terhadap pengambilan keputusan keuangan. Kemudian yang kelima, pentingnya mempelajari IKNB Syariah ini yaitu adanya peluang karir. Jadi, keuangan Islam itu muncul sebagai industri yang berkembang dengan meningkatnya permintaan akan profesional yang berpengalaman dalam praktek keuangan yang sesuai dengan syariah. Jadi dengan mempelajari IKNB Syariah ini, maka Anda para mahasiswa otomatis akan memperoleh keunggulan kompetitif di pasar kerja dan membuka pintu ke berbagai peluang karir di industri keuangan Islam. Ya, jadi sebagai kesimpulan, kenapa
kita penting mempelajari IKNB ya, karena IKNB syariah ini memainkan peranan penting dalam memberikan pengetahuan khusus, relevansi akademik, aplikasi praktis, wawasan etis, dan peluang karir, serta membekali Anda para mahasiswa untuk berpartisipasi di dalam memperluas bidang keuangan Islam. Oke, kita lanjut kepada overview IKNB syariah di Indonesia. Dan itu kita mulai dari sejarah dan profil IKNB syariah di Indonesia. Jadi sebagaimana diketahui dan kita pahami bahwasanya manusia itu melakukan aktivitas produksi dan konsumsi barang dan jasa setiap hari dalam sebuah perekonomian, di mana kegiatan produksi dan konsumsi tersebut membutuhkan namanya bahan baku yang mana nantinya akan menghasilkan sampah dan emisi. Jadi produksi itu akan memerlukan yang namanya sumber daya alam, energi untuk pengolahan maupun transportasi sehingga sampai kepada konsumen. Dan energi juga dibutuhkan untuk membuang sisa konsumsi atau sampah. Baik sumber daya alam maupun sumber energi itu tidak semuanya tersedia secara terus-menerus, seperti minyak bumi, batu bara, gas, dan mineral. Dan cadangan yang ada pun suatu ketika juga akan habis jika dikonsumsi secara terus-menerus. Nah, ketika atau kalau sumber daya alam itu habis, maka bagaimana sih generasi akan datang akan bisa melakukan yang namanya kegiatan ekonomi? Nah, jadi yang namanya proses pemanfaatan sumber daya alam selain memberikan manfaat bagi manusia, itu sebenarnya juga memunculkan yang namanya masalah, seperti limbah beracun, polusi udara dan tanah, gas buang yang naik ke atmosfer dan merusak lapisan ozon, yang mana sekaligus nantinya akan membentuk efek rumah kaca yang berakibat pemanasan global. Kemudian proses penambangan, pembukaan lahan secara ekstensif juga akan berakibat pada kerusakan biodiversity atau keanekaragaman hayati, yang mana pada akhirnya itu akan mengganggu keseimbangan alam. Sebagai contoh saja, munculnya fenomena iklim ekstrim, seperti kekeringan panjang atau hujan di atas normal, yang mana nantinya akan menyebabkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan, banjir dan tanah longsor, munculnya berbagai macam penyakit, dan kegagalan panen. Jadi aktivitas ekonomi tersebut itu sebenarnya bisa dikatakan sebagai ekonomi linear. Jadi ekonomi linear ini mampu memberikan keuntungan ekonomi dalam jangka pendek dengan mengabaikan biaya yang ditimbulkan akibat sampah dari aktivitas produksi dan konsumsi. Sementara itu, dalam jangka panjang, itu akan memunculkan yang namanya kecemasan mengenai habisnya sumber daya alam tak terbarukan dan dampak negatif dari perubahan iklim. Dan sebagai respon dari adanya ekonomi linear ini, kemudian muncul pemikiran ekonomi baru yang dikenal dengan yang namanya ekonomi sirkular. Jadi sistem ini berusaha memperpanjang siklus hidup dari suatu produk, bahan baku, dan sumber daya alam agar bisa dipakai selama mungkin, seefisien mungkin, sekaligus berupaya meminimalkan kerusakan lingkungan termasuk limbah yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi. Ekonomi sirkular ini juga mendorong pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang bisa diperbarui dan memiliki dampak ekologi minimal. Sebagai contoh, mendorong penggunaan energi terbarukan. Apa itu? Yaitu tenaga air, angin, matahari, dan limbah. Kemudian penggunaan kembali dan pemanfaatan limbah. Jadi agar perputaran siklus produksi dan konsumsi ini bisa dipertahankan selama mungkin, maka dibutuhkan yang namanya insentif bagi produsen dan konsumen untuk melakukan efisiensi, seperti reduce, reuse, repair, remanufacture, dan recycle. Jadi terdapat dua komponen penting dalam melakukan efisiensi, yaitu teknologi dan pendanaan. Di mana teknologi itu akan memungkinkan penggunaan sumber daya menjadi lebih efisien. Contoh sederhananya saja, dengan kehadiran lampu LED, itu akan menggantikan yang namanya lampu pijar. Lampu LED ini lebih hemat energi hingga 80% daripada bohlam konvensional. Dan lampu ini memberikan kualitas cahaya yang konsisten dari waktu ke waktu dan tahan lama. Jadi, aktivitas ekonomi secara sirkular itu membutuhkan pembiayaan, baik terkait produksi dari hulu ke hilir, jalur distribusi, hingga aktivitas konsumsi. Dan yang namanya produksi barang dan jasa itu membutuhkan pembiayaan, seperti membeli bahan baku, peralatan, perbaikan agar waktu pakai barang itu bisa lebih lama, pengurangan polusi, dan termasuk aktivitas daur ulang limbah.
Jadi secara umum, sumber pembiayaan aktivitas ekonomi tersebut ada yang bersumber dari modal sendiri maupun dari luar, seperti pembiayaan, joint venture, penawaran saham, maupun penerbitan sukuk di pasar modal. Yang mana lembaga ini berfungsi sebagai perantara atau intermediaris yang menghubungkan antara pihak yang memiliki surplus unit dan pihak yang membutuhkan defisit unit. Contoh perantara keuangan dalam ekonomi itu perbankan, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, penggadaian, koperasi simpan pinjam, baitul mal wa tamwil, dan modal ventura. Jadi nantinya bank itu akan menerima simpanan dari masyarakat yang kemudian menyalurkan dana simpanan tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Salah satunya itu adalah produsen barang atau jasa. Jadi apabila fungsi intermediasi ini bisa berjalan secara baik dan efisiensi, maka aktivitas ekonomi, baik itu produksi maupun konsumsi, itu bisa berjalan secara lancar. Dan perlu diketahui juga bahwasanya perantara keuangan itu juga sering disebut sebagai lembaga keuangan, dan yang mana lembaga keuangan ini nantinya dikelompokkan menjadi dua, yaitu formal dan informal. Lembaga keuangan formal yaitu lembaga yang memiliki status hukum yang jelas, baik sebagai badan hukum perseroan terbatas, koperasi, maupun badan hukum lainnya. Dan selain itu, lembaga keuangan formal itu umumnya diatur dan diawasi oleh pemerintah. Contohnya lembaga keuangan formal seperti bank, asuransi, perusahaan pembiayaan, dan pasar modal. Dan sebaliknya, lembaga keuangan informal itu tidak memiliki status hukum yang jelas dan tidak diatur atau diawasi oleh pemerintah. Contoh lembaga keuangan informal seperti rentenir dan sebagian penggadaian swasta milik perorangan. Nah, kita masuk kepada IKNB. Jadi, lembaga keuangan formal di Indonesia itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama perbankan, yang kedua pasar modal, kemudian yang ketiga adalah lembaga keuangan non-bank atau industri keuangan non-bank. Ya. Oke, penjelasan yang pertama, perbankan. Jadi lembaga ini merupakan lembaga keuangan terbesar di Indonesia. Kita ketahui itu. Ya, jadi secara umum perbankan itu melakukan fungsi keperantaraan keuangan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman. Yang mana simpanan yang dihimpun oleh bank itu bisa berupa tabungan, deposito, berjangka, giro, maupun jenis tabungan lainnya. Kemudian yang kedua, pasar modal. Jadi pasar modal ini merupakan sebuah lembaga perantara keuangan lainnya yang ada di Indonesia, dan ini berbeda dengan perbankan ya. Jadi pasar modal itu tidak melakukan penghimpunan dana masyarakat berupa simpanan ya. Pasar modal di Indonesia itu seperti Bursa Efek Indonesia atau BEI. Jadi BEI ini berfungsi sebagai perantara antara investor dan perusahaan yang membutuhkan investasi atau modal. Dan pemodal itu bisa berupa perorangan maupun institusional. Investor institusional itu contohnya perusahaan asuransi, dana pensiun, dan korporasi lainnya. Sedangkan investor perorangan itu adalah masyarakat secara luas. Ya. Jadi perusahaan yang membutuhkan modal akan menawarkan surat berharga atau efek kepada investor itu melalui BEI. Jadi efek yang ditawarkan bisa berupa saham atau surat utang. Nah, BEI ini sebagai pengelola pasar berwenang yang mengelola aktivitas jual beli yang terjadi di pasar. Kemudian yang ketiga, industri keuangan non-bank. Jadi industri keuangan non-bank ini merupakan lembaga keuangan formal yang tidak termasuk dalam perbankan ataupun pasar modal, ya. Jadi IKNB ini itu mencakup berbagai jenis lembaga keuangan yang ada di Indonesia, seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, penggadaian, penjaminan, badan penyelenggara jaminan sosial atau BPJS, dan yang lain-lainnya. Dan sebagian besar jenis dari IKNB tersebut memiliki karakteristik usaha yang berbeda-beda, meskipun sebagian ada yang memiliki kemiripan. Contohnya saja nih, kegiatan usaha asuransi itu menyerupai kegiatan usaha penjaminan, di mana asuransi dan penjaminan memberikan layanan perlindungan risiko kepada nasabahnya. Ya.
eh, kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, itu juga mengamanahkan pengawasan koperasi simpan pinjam atau KSP dan usaha bulion kepada OJK. Jadi OJK pada awal tahun 2025 ini mulai mengawasi KSP yang menjalankan fungsi IJK atau KSP Open Loop. Jadi secara sederhana, KSP Open Loop itu adalah koperasi yang memberikan layanan selain dari anggota yang tercatat. Nah, sementara itu, usaha bulion itu adalah kegiatan usaha yang berkaitan dengan emas dalam bentuk simpanan, pembiayaan perdagangan, penitipan emas, atau kegiatan lainnya yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan atau LJK. Baik KSP maupun usaha bulion itu bisa beroperasi menggunakan prinsip-prinsip syariah atau konvensional. Seperti halnya perbankan, IKNB itu bisa beroperasi secara konvensional maupun syariah. Nah, IKNB syariah ini menjalankan bisnisnya itu betul-betul menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dan IKNB syariah di Indonesia ini merupakan bagian dari ekosistem lembaga keuangan yang melengkapi IKNB konvensional. Jadi, di dalam prakteknya, IKNB syariah itu bisa beroperasi secara unit usaha atau secara full page. IKNB syariah yang beroperasi secara unit usaha itu disebut dengan UUS. Ya. Jadi UUS tersebut bukan merupakan entitas terpisah yang independen dari induknya yang menjalankan usaha secara konvensional. UUS ini menjadi divisi usaha dari struktur lembaga keuangan konvensional. Jadi meskipun menjadi satu, pengelolaan aset dari UUS tersebut terpisah dari pengelolaan aset induknya. Dan sebaliknya, IKNB syariah yang dikelola secara full page merupakan suatu entitas yang terpisah. Jadi IKNB syariah full page tersebut independen secara operasional dari induknya. Ya. Dan IKNB syariah ini bisa dikelompokkan dalam beberapa kategori, mencakup perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan khusus. Jadi setiap kategorinya itu terdiri dari beberapa jenis lembaga yang bersifat unik. Yang pertama, perasuransian syariah. Dan itu terbagi menjadi 3. Ada perusahaan asuransi jiwa syariah, perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan reasuransi syariah. Kemudian yang kedua, dana pensiun syariah. Itu terbagi juga menjadi 3, yaitu dana pensiun pemberi kerja program pensiun manfaat pasti syariah. Kemudian yang kedua, dana pensiun pemberi kerja program pensiun iuran pasti syariah, serta yang ketiga itu dana pensiun lembaga keuangan syariah. Kategori yang ketiga yaitu lembaga keuangan khusus syariah. Ini terbagi menjadi 5, yaitu ada perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penggadaian syariah, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau LPEI syariah, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan syariah, serta permodalan nasional madani atau PNM syariah. Kategori yang keempat yaitu lembaga pembiayaan atau multi finance syariah, dan kategori yang kelima yaitu lembaga keuangan mikro syariah. Nah, inilah yang nantinya akan kita bahas di dalam mata kuliah ini. Kita lihat lagi, bagaimana sih pertumbuhan dan arah pengembangan IKNB syariah? Jadi, sampai saat ini jumlah pelaku di IKNB itu sebanyak 1.275 institusi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 211 menjalankan kegiatan usaha syariah yang terdiri dari 121 full pledge dan 90 unit usaha syariah. IKNB syariah ini secara keseluruhan itu mencatat pertumbuhan, baik dari sisi jumlah aset maupun entitas pelaku usaha. Dan dari sisi aset IKNB syariah mencapai 146,119 triliun. Jadi selain itu, IKNB syariah juga mengalami peningkatan jumlah entitas pelaku usaha secara keseluruhan yang bisa dilihat pada tabel. Jadi, dalam tabel itu terlihat ya, di akhir tahun 2022 tercatat jumlah entitas IKNB syariah sebanyak 206 pelaku usaha yang terdiri dari 121 perusahaan yang beroperasi dengan prinsip syariah secara penuh atau full pledge dan 80 unit usaha syariah. Ya. Kemudian bisa kita lihat lagi nih, sampai dengan triwulan keempat 2022 pada IKNB syariah itu terdapat 212 entitas yang terdiri dari
perusahaan perasuransian syariah sebanyak 58 entitas yang terdiri dari 29 perusahaan asuransi jiwa syariah, 25 perusahaan asuransi umum syariah, dan 4 perusahaan reasuransi syariah. Kemudian yang kedua, lembaga pembiayaan syariah itu sebanyak 39 entitas yang terdiri dari 31 perusahaan pembiayaan syariah, 7 perusahaan modal ventura syariah, dan 1 perusahaan pembiayaan infrastruktur syariah atau UUS. Kemudian yang ketiga, dana pensiun syariah itu sebanyak 11 entitas. Yang keempat, lembaga jasa keuangan syariah khusus sebanyak 16 entitas yang terdiri dari 1 perusahaan pembiayaan sekunder perumahan UUS, 9 perusahaan penjaminan syariah, 4 perusahaan penggadaian syariah, dan 1 lembaga pembiayaan ekspor Indonesia atau UUS, dan 1 PT Permodalan Nasional Madani, UUS juga. Kemudian yang kelima, lembaga keuangan mikro syariah sebanyak 81 entitas. Kemudian penyelenggaraan layanan meminjam uang berbasis teknologi informasi atau fintech itu syariah ya, sebanyak 7 entitas. Itu lihat ya di gambar. Nah, dari porsi IKNB syariah yang masih kecil dibandingkan potensinya, ini menjadi dasar bagi OJK sebagai lembaga yang mendapat amanah undang-undang untuk mengembangkan LJK, termasuk IKNB syariah. Ya, jadi ada beberapa kebijakan pengembangan yang dilakukan oleh OJK, yaitu yang pertama, peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah agar dapat memperbesar peran IKNB syariah dalam perekonomian Indonesia. Kemudian yang kedua, adanya sinergi IKNB syariah itu perlu terus didorong agar memperkuat IKNB syariah. Kemudian yang ketiga, dalam rangka meningkatkan inklusi, maka produk-produk IKNB syariah perlu terus dikembangkan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang keempat, spin-off unit usaha syariah atau UUS dengan induk usahanya itu perlu segera didorong. Jadi selain merupakan amanat Undang-Undang P2SK, spin-off itu juga bisa memberikan ruang tumbuh yang lebih besar bagi IKNB syariah. Kemudian yang kelima, adanya penguatan permodalan, kelembagaan, SDM, manajemen risiko, tata kelola, dan teknologi itu menjadi hal yang akan terus ditingkatkan sehingga IKNB syariah ini mampu bersaing serta tumbuh berkembang secara berkelanjutan. Jadi ada 4 lembaga milik negara ya yang sangat berperan penting dalam mengatur sistem keuangan Indonesia. Yang pertama itu Kementerian Keuangan, di mana lembaga ini berfungsi membuat kebijakan fiskal, dan kebijakan tersebut terkait dengan pendapatan dan belanja negara. Yang mana pendapatan utama negara saat ini itu berasal dari penerimaan pajak. Dan penerimaan tersebut itu digunakan untuk belanja negara dalam rangka pembangunan, seperti membangun jalan, pelabuhan, rumah sakit, dan lainnya. Kemudian kebijakan fiskal yang diambil oleh Kementerian Keuangan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan lainnya. Kemudian yang kedua adanya Bank Indonesia. Jadi lembaga ini merupakan bank sentral yang dimiliki oleh Indonesia dan berfungsi mengambil kebijakan moneter. Dan kebijakan tersebut memiliki dampak terhadap tingkat inflasi, suku bunga, nilai tukar rupiah, dan termasuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian yang ketiga, lembaga penjamin simpanan atau LPS. Jadi LPS ini merupakan lembaga yang memberikan penjaminan atas beberapa jenis simpanan di perbankan. Ya. Kemudian yang keempat OJK. Nah, jadi OJK ini adalah Otoritas Jasa Keuangan, di mana ini merupakan lembaga yang didirikan pemerintah yang berfungsi untuk melakukan pengaturan, pengawasan, dan perlindungan konsumen atas seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk IKNB dan IKNB Syariah. Dan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 juga menambahkan tugas OJK, yaitu mengembangkan industri jasa keuangan. Nanti hal ini akan dibahas lebih lanjut oleh pemakalah pada materi berikutnya. Nah, jadi bagaimana sih prinsip dasar keuangan syariah? Sebenarnya terkait dengan prinsip dasar keuangan syariah, ini sudah seringkali materi-materi ini kalian dapatkan di mata kuliah lain, seperti dalam mata kuliah ekonomi Islam, fikih muamalah, ya, manajemen keuangan. Tapi untuk kali ini kita nggak apa-apa ya, kita kulik kembali sedikit untuk mengingatkan bagaimana konsep Islam rahmatan lil alamin sebagai prinsip dasar keuangan syariah. Ya, jadi perlu diingat kembali bahwasanya operasional lembaga keuangan syariah termasuk IKNB syariah ini itu mempunyai rujukan utama, yaitu Al-Quran dan Sunnah
Nabi Muhammad SAW. Yang mana kedua rujukan tersebut di dalamnya itu banyak mengajarkan mengenai prinsip-prinsip ekonomi keuangan syariah. Dan salah satu prinsip yang diterapkan itu adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Yang mana prinsip ini menjelaskan bahwa Islam yang hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu adalah untuk mewujudkan kedamaian, kasih sayang, dan kemanfaatan bagi seluruh umat manusia dan alam semesta. Baik itu ditinjau dari aspek ekonomi, politik, hukum, budaya, dan lingkungan hidup tanpa perlakuan diskriminasi. Dan ingat bahwasanya uang dalam perspektif Islam itu bukan tujuan, namun menjadi salah satu sarana untuk menebar kebaikan. Jadi dengan demikian, indikator keberhasilan itu bukan seberapa banyak uang dimiliki, namun seberapa banyak manfaat yang dihasilkan dari setiap rupiah yang kita miliki. Jadi selain cara memanfaatkan uang, dari mana uang tersebut diperoleh dan bagaimana cara memperoleh uang itu menjadi perhatian dalam ekonomi keuangan syariah. Dan ingat bahwasanya Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita di dalam hadis yang sudah direwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Arba'in Imam An-Nawawi nomor 23, bahwa setiap manusia bekerja, tapi ada yang dimuliakan dan ada juga yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan jika diniatkan hanya untuk beribadah kepadanya, dan akan dihinakan ketika menghalalkan segala cara dan mengabaikan nilai-nilai kemaslahatan. Dan Allah juga sudah mengingatkan dalam surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang kamu saling ridho satu dengan yang lainnya." Kemudian Syekh Wahb Az-Zuhaili juga menjelaskan dalam bukunya Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatih bahwa yang dimaksud batil adalah sesuatu yang dilarang, antara lain judi, maisir, goror, doror, tadlis, ihtikar. Jadi hal-hal tersebut itu sudah dilarang karena tidak mencerminkan Islam sebagai rahmatan lil alamin yang mempunyai misi menebar kebaikan dan kemanfaatan atau kemaslahatan yang luas. Nah, berbicara mengenai Islam sebagai rahmatan lil alamin sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang artinya, "Tidaklah aku mengutusmu Nabi Muhammad SAW melainkan agar menjadi rahmat bagi alam semesta atau rahmatan lil alamin." Sehingga ada nih figur penting yang menjadi teladan bagi manusia. Siapa? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, dan sebagaimana yang dipahami bahwasanya Rasulullah itu memiliki 5 sifat utama, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah, dan jujur. Sebagai contoh, sifat sidik beliau, yaitu beliau merupakan salah satu tiang dari tata kelola atau governance yang menjadi dasar berperilaku bisnis utama saat ini. Jadi prinsip-prinsip yang inline dengan praktek bisnis modern ini itu yang menyebabkan lembaga keuangan Islam itu juga berkembang di Eropa dan melayani masyarakat yang mayoritas non-muslim. Dan mereka mengenal ekonomi syariah itu sebagai ekonomi yang beretika atau ethical economic. Nah, dari sifat-sifat Rasulullah tersebut, maka dirumuskanlah yang namanya 4 nilai ekonomi syariah, yaitu yang pertama ketuhanan atau ilahiyah, keadilan al-adl, kemudian keseimbangan al-waznu, dan kerjasama atau ta'awun. Jadi nilai-nilai ketuhanan itu akan menyebabkan apapun kegiatan yang dilakukan dalam ekonomi memiliki tujuan jangka panjang yang akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Sehingga hal ini bisa menghindarkan kita melakukan perbuatan cari untung sesaat dan spekulatif. Dan nilai-nilai ketuhanan juga menjadi pengawasan melekat berupa kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan akan dilihat dan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun kita mampu melakukan tipu daya kepada manusia lainnya. Nah, kalau dilihat secara magasit syariah, jadi ingat ya, secara bahasa kata magasit itu berasal dari bahasa Arabnya, artinya tujuan. Dan secara istilah, magasit itu dijelaskan oleh Ilal Al-Fashi, seorang ulama usul fikih, itu adalah tujuan atau rahasia Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hukum syariatnya. Sedangkan Ar-Rishuni itu berpendapat bahwa magasit syariah itu adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemaslahatan manusia itu bisa terwujud. Jadi dengan demikian, secara umum bahwasanya magasit syariah ini memiliki tujuan untuk kebaikan
atau maslahah untuk manusia. Dan dalam penerapan magasyik syariah itu melibatkan sejumlah kegiatan manusia yang berkaitan dengan menjaga agama atau hifzu al-din, menjaga jiwa atau hifzu al-nafs, menjaga akal, hifzu al-aql, menjaga harta, hifzu al-mal, dan menjaga keturunan atau hifzu an-nasr. Oleh sebab itu, penerapan magasyik syariah ini memerlukan sumber daya manusia yang benar-benar memahami syariat Islam dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tidak menjerumuskan pihak lain di dalam kegiatan yang terlarang dan merugikan alam semesta. Ya. Dan kemaslahatan yang dimaksud dalam hal ini juga mencakup segala hal dalam kehidupan manusia, termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia, yang mana di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak. Dilihat tuh rancang bangun ekonomi syariah lagi, mana yang falah, mana yang maslahah, mana yang magasyik syariah, ya. Jadi magasyik syariah ini sendiri berdasarkan tingkat kepentingannya itu dibagi menjadi 3, yaitu daruriyah, hajiyah, dan tahsiniyat. Daruriyah ini yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi. Jadi kalau tidak dipenuhi, maka akan terjadi kerusakan. Dan menurut Al-Ghazali, dalam daruriyah itu ada beragam maslahat yang terjaga, yang menjamin terjaganya tujuan dari tujuan yang 5, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kemudian yang kedua hajiyat, yaitu maslahah yang bersifat sekunder, ya, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jadi jika ini tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan, dan implikasinya itu tidak sampai merusak kepada kehidupan. Dan kebutuhan ini berlaku di dalam bidang ibadah, adat, dan muamalah. Contohnya saja nih, di syariatnya itu jual beli dan bidang muamalah. Guna menyempurnakan syariat itu, maka juga disyariatkan mencari saksi. Contoh lainnya dalam hal berutang atau qirat, dan untuk menyempurnakan hutang tersebut, itu juga harus mencatat, ya, harus dicatat, baik dari pihak yang berutang atau pihak yang memberi piutang. Kemudian yang ketiga tahsiniyat. Tahsiniyat ini merupakan kebutuhan pelengkap. Jadi apabila tidak dipenuhi, maka akan membuat kehidupan terasa kurang nyaman. Ya, maslahat tahsiniyat ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Jadi, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 92 yang artinya, tidaklah dikatakan kebaikan yang sempurna seorang hamba sampai dia menginfakkan hartanya yang terbaik. Ya. Sebagai contoh, diwajibkannya seorang muslim yang mampu untuk berkurban. Jadi dalam berkurban tersebut ada ketentuan yang harus dipenuhi, seperti memilih hewan kurban yang sehat, kemudian di dalam berinfak disyariatkan berinfak dengan harta yang terbaik. Nah, magasyik syariah ini juga terbagi 5, ya. Menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Nanti buka-buka lagi ya buku-buku ekonomi syariahnya, biar lebih memahami lagi. Berikut, jadi bagaimana sih implementasi magasyik syariah di industri keuangan non-bank syariah ini? Jadi sebagaimana dalam kaidah fikih muamalah sudah dijelaskan bahwasanya asal mula kegiatan muamalah secara prinsip itu bersifat mubah atau boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Dan selanjutnya muamalah itu ada hal-hal yang dilarang, udah jelas dilarang, seperti riba, maisir, gharar, tadlis, ihtikar maupun daror. Jadi secara magasyik, hal-hal yang terlarang tersebut yang sudah jelas itu akan berdampak pada kerusakan pada yang 5 magasyik syariah tadi yang semestinya harus dilindungi. Nah, contoh sederhana implementasi magasyik syariah di industri keuangan non-bank syariah di dalam kegiatan asuransi jiwa syariah. Itu terlihat, ya, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 yang artinya, hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seandainya meninggalkan generasi yang lemah yang mereka khawatirkan akan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan benar. Jadi kaitan ayat ini dengan asuransi jiwa syariah itu adalah ketika seseorang telah mempersiapkan dirinya dengan asuransi jiwa syariah, bukan berarti tidak percaya kepada Allah yang Maha Pemberi rezeki dan Maha Kaya, tetapi dalam rangka menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat yang saya sebutkan tadi. Ya. Dan tingkat kemaslahatan magasyik syariah dari asuransi syariah ini itu bersifat daruriyah. Apa yang pertama, yaitu menjaga jiwa.
Yang mana hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga yang ditinggalkan, yang mana bersifat primer ya, seperti pangan, sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Kemudian menjaga keturunan, yang mana hal ini terkait dengan terjaganya mental anak pasca ditinggal sang ayah atau ibu, yang mana tetap melanjutkan pendidikannya untuk meraih apa yang dicita-citakannya dan nantinya tidak menjadi anak yang broken home. Kemudian yang ketiga, menjaga akal. Ya, hal ini bisa dikaitkan dengan keberlangsungan pendidikan anak yang ditinggalkan. Kemudian yang keempat, menjaga harta. Jadi kaitannya itu adanya nilai investasi di dalam asuransi itu dimaksud untuk memenuhi keberlangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan. Nah, kalau implementasi IKNB syariah ini dalam pembiayaan syariah bagaimana? Tingkat kemaslahatan magasyik syariah dari pembiayaan syariah itu bisa diposisikan pada kebutuhan hajiat. Sebab, jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan kesulitan. Sebagai contoh, hari ini, setiap orang itu memiliki kendaraan bermotor roda 2, benar ya? Dan kebutuhan kendaraan motor roda 2 saat ini itu adalah sebagai sarana transportasi yang memudahkan untuk mengantarkan ke tempat bekerja dan juga sebagai alat kerja untuk memperoleh nafkah. Jadi dengan demikian, upaya untuk memperoleh kendaraan bermotor roda 2 itu bisa dilakukan dengan cara mengajukan pembiayaan ke lembaga pembiayaan syariah. Kemudian kalau kita lihat implementasi magasyik syariah di industri keuangan non-bank syariah dalam bentuk dana pensiun syariah, itu tingkat kemaslahatan magasyik syariahnya itu bisa diposisikan pada kebutuhan daruriyah. Sebab jika kebutuhan tersebut tidak dipenuhi, maka akan mengakibatkan kerusakan atau akan membahayakan keberlangsungan hidup. Contoh, seorang pegawai nih, PNS ya, atau pegawai swasta yang sejognya itu dipersiapkan ya, bisa mempersiapkan sejumlah uang untuk berbagai kebutuhan hidup setelah purna tugas. Dan secara prinsip hal ini dapat disandarkan pada dalil atau firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 9 yang juga kita gunakan sebagai dalil atau dasar hukum asuransi jiwa syariah, yang artinya itu hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang seandainya meninggalkan generasi yang lemah yang mereka khawatirkan akan kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, selain lembaga keuangan otoritas keuangan pemerintah tadi, ada juga lembaga fatwa dan standar keuangan syariah global ya. Itu ada yang acuannya itu internasional ya. Itu dibuat oleh AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yaitu organisasi internasional Islam yang merumuskan standar dan isu-isu terkait akuntansi, audit, pemerintahan, etika, dan standar syariah Islam untuk lembaga keuangan Islam. Jadi ada beberapa negara yang sudah menerapkan atau menjadikan standar akuntansi AOIV ini sebagai bagian dari peraturan yang wajib diterapkan atau mandatory regulatory ya. Dan lembaga internasional yang mengimplementasikan standar syariah dan akuntansi AAOIV dalam prakteknya itu adalah Islamic Development Bank atau IDB ya. Kemudian perlu kita tahu juga ada fatwa DSN MUI ya. Dan itu setiap kegiatan IKNB syariah beda lagi nih fatwanya, beda akad, beda lagi fatwanya. Dan ini akan dikaji lebih dalam lagi oleh pada materi kedua atau kelompok pertama nantinya pada minggu depan. Oke, untuk pertama ini dalam industri keuangan non-bank syariah, ini saja materi yang perlu dipahami. Silahkan diulang-ulang kembali, dipahami kembali apa yang menjadi penjelasan, apa yang perlu kita kenal lebih dalam terkait industri keuangan non-bank syariah, sehingga pada pertemuan berikutnya kita bisa lebih paham lagi tentang bagaimana industri keuangan non-bank syariah ini secara lebih menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.